bersih. Jadi di tempat kampus yang baru saya tanya, apa tujuan kita harus mengenal tentang masing-masing siklus, ya, supaya saya kembali awal dari kuliah. Siklus itu tujuannya supaya pada saat Anda mengaudit dengan tim yang cukup atau yang kurang, itu direncanakan supaya tidak kemana-mana. Ya, makanya saya ngasih tahu akun yang terlibat atau akun yang terdampak. Ya, kalau terkait langsung berarti karena jurnal. Kalau terdampak itu akibat adanya jurnal keluar akun, maka ada akun yang kena dampak. Contohnya yang kemarin saya tunjukkan di siklus pendapatan atau revenue cycle, itu yang kemarin 9, karena dengan adanya 9 itu karena buku-buku itu menyangkut 9, tapi dengan perkembangan sekarang, tolong nanti ditambah kalau tanya siklus yang terkait siklus di revenue cycle pendapatan itu ditambah 1 adanya pajak pertambahan nilai atau PPN, baik itu di siklus revenue pendapatan maupun di siklus pengeluaran atau pembelian. Jadi masing-masing yang terkait tolong ditambahi adanya PPN yang sekarang masih berlaku 10%. Karena siapa tahu nanti di soal Anda perhatikan PPN-nya. Tapi kalau perusahaan ini sudah menengah ke atas, rata-rata sudah ditunjuk sebagai pemungut PPN. Yang tidak kena PPN itu hanya konsumen. Ya, konsumen akhir itu karena PPN-nya sudah masuk di harga beli. Sebetulnya tidak kena. Jadi pelimpahannya ke konsumen akhir. Oke, kita fokus pada siklus yang ketiga. Ya. Siklus produksi itu terdiri dari aktivitas yang berhubungan dengan konversi bahan mentah menjadi barang jadi. Jadi maksudnya ada kaitan bahan mentah dan barang jadi. Ya. Kelompok tentang siklus produksi itu yang pertama siklus pengeluaran bahan baku dan pembayaran bebanan biaya overhead produksi tak langsung, ya, BOP. Terus yang kedua, karena terkait upah, nanti ada siklus jasa personalia untuk pembayaran biaya tenaga kerja pabrik. Itu yang kita kenal upah, ya, bukan gaji, upah. Yang tiga, siklus pendapatan dan pengeluaran barang jadi. Jadi otomatis ending dari siklus produksi itu karena menghasilkan barang jadi akan terkait, kalau barang jadi itu terjual, terkait dengan siklus pendapatan atau revenue cycle. Tujuan siklus produksi, semua siklus tujuannya ke saldo dan transaksi. Saya tidak untuk ini saya ulang-ulangi tentang saldo dan transaksi. Di setiap perkiraan laporan keuangan, khususnya neraca, itu ada saldo. Saldo itu timbul karena adanya transaksi. Ya, seperti kita lihat kas yang tanpa neraca, kas atau setara dengan kas. Nah, gimana cara mengaudit? Nah, karena kas itu ada dua, ada cash on hand atau di
kas yang ada di perusahaan dan kas yang disimpan di bank. Otomatis Anda tahu kalau intangible, jadi tidak tampak, harus konfirmasi. Kalau tampak harus cek fisik. Jadi kas itu makanya ada dua, satunya cek fisik, satunya konfirmasi untuk saldo yang dititipkan ke lembaga keuangan. Nah, saldo itu saldo akhir yang tampak di laporan keuangan. Nah, sekarang saldo akhir itu pasti ada saldo awal. Nah, dari saldo awal menjadi saldo akhir itu yang dinamakan transaksi. Ya, bisa debit, bisa kredit. Nah, arahnya kemana? Arahnya ke bukti dokumen keuangan yang menjadi dasar jurnal. Itu di dalam siklus di dalam saldo hanya ada dua fokusnya, cek fisik apa konfirmasi. Nah, itu untuk saldo. Sedangkan untuk transaksi Anda harus tahu debit kredit, otomatis Anda harus tahu dokumennya apa. Ya, dokumen yang menimbulkan debit dan kredit itu apa? Anda harus tahu. Ya, makanya diajari di akuntansi keuangan, ya, buktinya apa. Nah, jangan sampai Anda tanya buktinya ke perusahaan yang Anda audit, itu diketawain. Ya, jadi harus tahu buktinya apa. Nah, terus bukti debitnya apa, bukti kreditnya apa, itu arahnya nanti untuk cek fisik dokumen yang bersangkutan. Ya. Jadi itu yang Anda pahami, ya, kenapa setiap tujuan dari siklus tersebut tentang kebenaran saldo. Nah, saya ulang kembali, kebenaran saldo ada dua, tangible apa intangible, tampak atau tidak tampak. Ya, sedangkan saldo itu maksudnya saldo akhir, berarti sebelumnya ada saldo awal. Dari saldo awal ke akhir itu ada transaksi. Ya, nah transaksi itu kalau enggak transaksinya debit kredit. Nah, dokumen debit kredit ini yang harus Anda pahami. Kenapa? Nanti waktu Anda audit, jangan tanya debit itu buktinya apa. Anda diketawain, jadi harus tahu. Oh, bukti ini, langsung Anda yakin. Tanya buktinya, pasti buktinya ini. Nah, contohnya ya, di piutang. Piutang itu yang tambah di laporan keuangan itu saldo akhir. Karena piutang nggak tampak, kita konfirmasi. Nggak mungkin piutang di cek fisik. Nah, terus kedua, tentang transaksi. Piutang yang ada di neraca itu piutang saldo akhir. Pasti ada saldo awalnya. Antara saldo awal dengan akhir, itu ada transaksi. Nah, contohnya di buku Pembantu Piutang. Di situ ada saldo awal, atau ditambah pasti dengan debit, karena saldo piutang pasti debit. Nah, apa dokumen yang mendasari piutang di debit? Berarti timbulnya penjualan. Dokumennya apa? Dokumennya faktur penjualan dan DO, surat pengiriman barang. Ya, itulah satu contoh. Nah, sekarang Anda lihat di saldo piutang kredit. Kredit itu piutang, berarti ada pengurangan. Kalau pengurangan, mesti yang pertama ada pembayaran. Ya. Jadi ada pembayaran. Nah, kalau terjadi pembayaran, kira-kira apa bukti yang timbul, yang diterima oleh perusahaan atau yang dibuat oleh perusahaan? Kalau pakai kas, bukti kas masuk. Ya. Kalau pakai transfer atau clearing, pasti buku bank. Ya, bukti bank. Itu rekening koran.
Nah ini kredit. Kemudian kedua, apa yang mungkin yang mengurangi, yang mengkredit piutang? Selain terjadi pembayaran, yang kedua mungkin ada retur penjualan. Retur penjualan buktinya apa? Ya ada bukti retur. Cek juga di kartu stok, karena barang dikembalikan. Nah inilah yang dimaksud kenapa setiap tujuan audit ada dua, saldo dan transaksi. Dua-dua harus dilakukan, harus diyakinkan. Oke, itu yang bisa saya jelaskan di halaman pertama. Di halaman kedua, nah ada fungsi juga. Kalau kemarin revenue cycle itu ada 3 di expenditure cycle, dan masing-masing punya kemungkinan salah saji dari masing-masing cycle tersebut. Nah, kalau di produksi ada 3. Ya. Yang pertama, memulai produksi. Jadi produksi itu tidak ngawur asal diproduksi. Bahan baku membutuhkan upah, bayar upah dan beban overhead. Makanya harus direncanakan di 1A. Direncanakan apa? Biasanya kita yang mengerjakan ini dalam satu industri yang besar, kita kenal PPC atau QC. Ya, itu yang beritakan produksi. Ya, kenapa harus minta untuk produksi barang yang ada? Ya, kenapa? Ya mungkin ada permintaan. Mungkin stoknya kalau mass product, nah, itu apa persediaannya, barang jadinya sudah mau habis, ya. Atau kalau ada job order, berarti dia ada pesanan. Nah, terus setelah ada surat perintah produksi, itu baru mulai nih ya, belum produksi. Terus direncanakan tentang pengeluaran bahan baku. Karena bahan baku itu inti ya dalam satu proses produksi. Ya, kalau nggak ada bahan bakunya nggak mungkin jadi. Ya. Nah, terus setelah perencanaan bahan baku yang akan diminta, akan dibeli atau di gudang, kalau kosong segera beli. Ya. Nah, kita masuk di memindahkan barang. Barang apa yang dipindah? Bahan baku ke produksi. Ya, ke produksi yang kita kenal barang dalam proses atau kerennya WIP. Nanti kita berikan ini khusus tentang proses produksi dan akun yang terlibat. Ya. Yang kedua, setelah diproduksi, ya, jadilah barang jadi. Dari barang jadi ini harus disimpan di gudang barang jadi. Karena kalau produksi mesti ada 2, gudang bahan baku atau baru batu, dan satunya barang jadi. Nah, di situ ada dokumen juga, ya, dokumen penyerahan hasil produksi. Ya. Terus yang C, melindungi persediaan hasil produksi. Ya. Kenapa persediaan di hasil produksi dilindungi? Kalau nggak dilindungi ya rusak. Karena barang jadi itu ada kemungkinan harus disimpan di dalam tempat yang dingin, dinginnya berapa derajat, atau disimpan yang berupa cold storage. Terus juga ada juga hasil produksi tidak boleh lembab penyimpanannya. Yang kita tahu sering kita kenal kayu di bawahnya barang itu namanya palet ya. Nah, itu apa? Kalau langsung barang itu taruh di lantai, dia lembab, rusak. Nah, terus ada yang juga hasil produksi itu harus udaranya segar, jadi tidak boleh bau, tidak boleh apa ya istilahnya, tidak boleh apa, udara harus berputar supaya tidak gampang rusak. Nah, apa yang dilakukan di perusahaan? Kalau Anda sering lihat luar kota atau di Rungkut, di Gresik, di Bangil, Pasuruan,
atau yang di tempat pabrik yang di Dharma Land itu, kalau Anda lihat gudang, di atapnya itu ada putih, ada 2, ada 3, ada 4 yang berputar. Itu exhaust untuk penghisap udara dari dalam supaya jalan segar. Sama dengan di rumah Anda mungkin ada tembok, ada exhaust, jadi untuk supaya udaranya keluar. Kalau betul masuk bisa dipindah, putarnya terbalik. Itu apa? Supaya segar. Ada barang yang harus fresh, nggak boleh udaranya vakum, tidak berputar. Jadi harus bergerak, dia ngisap dan dia keluar. Cara melindungi lagi, perusahaan itu tanpa sadar sebaiknya diasuransikan. Ya, memang asuransi membutuhkan biaya dan menambah kos. Ya, tapi kalau terjadi kebakaran atau terjadi banjir, Anda dapat penggantian. Minimal Anda tidak menderita kerugian yang begitu besar. Nah, ini untuk produksi. Nah, yang 3, mencatat transaksi fabrikasi dan persediaan. Setelah kedua, maka akan ada akuntansi untuk persediaan pabrik dari WIP, jadi barang jadi, itu macam-macam, itu nanti diberikan di pertemuan khusus insya Allah minggu depan. Nah, terus kedua, menjaga kebenaran saldo-saldo persediaan. Kenapa? Persediaan itu ada 2 yang tujuan mengatur persediaan, ada 2. Apakah kuantitinya benar, fisik benar, dan kedua nilai. Ya, kalau nilai bahan baku agak nggak betul, tapi yang nilai untuk barang jadi itu yang cukup kuat ya. Jadi karena maka Anda diajari akuntansi biaya. Ya, jadi ada temanmu yang ngambil tentang perhitungan meneliti perusahaan tertentu yang industri UMKM, nanti Anda membandingkan dengan hasil menurut teori yang kita kenal dengan pakai variable costing apa full costing. Nah, itu banyak yang ngambil ya temanmu. Ya, Anda harus mengenal biaya, ya. Karena umum UMKM itu yang tidak membebani adalah biaya overhead, biaya produksi tak langsung. Itu Anda membandingkan antara perhitungan perusahaan dan untuk perhitungan dari menurut teori yang kita kenal full costing. Oke, next. Berikutnya dilanjut ke lembar ke selanjutnya, silakan. Nah, seperti yang siklus yang kedua, kita harus tahu ya toh, tentang dokumen dan catatan yang ada di perusahaan tersebut. Nanti Anda tanya, jangan tanya, tapi Anda tanya. Poin 1, poin 2, ada enggak? Ya, karena dalam perusahaan yang besar, itu biasanya sudah 12 dokumen file itu ada. Ya, nah ini juga fungsi kontrol. Dan Anda nanti di presentasi harus menjelaskan apa perintah produksi, apa laporan kebutuhan bahan baku. Nah, di situ harus Anda presentasikan, jangan hanya jenis, bukti, atau dokumennya saja. Ya. Oke,
Yang terakhir ini indikasi kemudian salah saji. Salah saji itu seperti saya ungkapkan, yang paling detail itu saat kita masuk ke fungsi-fungsi salah saji apa. Tapi yang ini salah saji secara umum, ya. Tapi nanti di prestasi Anda harus salah saji tadi yang terkait dengan fungsi-fungsi pendapatan produksi yang 3 tadi. Yang umum, kenapa sering terjadi salah saji? Satu, volume transaksi pembelian, fabrikasi, dan penjualan yang mempunyai akun-akun itu biasanya tinggi. Tinggi itu maksudnya apa? Nilainya besar dan perputarannya tinggi. Orang tidak akan lepas biasanya salah. Cuma salahnya disengaja atau tidak. Karena sengaja itu ada yang memang dibuat oleh manajemen, ya, agar laporan keuangannya lebih baik atau supaya labanya turun atau naik, ya. Terus yang kedua, sering terjadi masalah yang diperdebatkan seputar identifikasi pengukuran dan alokasi biaya yang dapat dimasukkan dalam persediaan seperti bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Nah, contoh yang paling simpel, di produksi itu, di kalkulasi produksi sering, ya, karena apa? Produksi membutuhkan alat atau mesin atau gudang atau tempat produksi, itu pasti ada penyusutan. Nah, di situ Anda hati-hati. Kalau penyusutan yang terkait dengan produksi itu harus dibebankan ke BOP, ya, jangan dicatat di biaya umum atau biaya penjualan. Itu salah, ya. Jadi pengusutan yang banyak ada di terkait produksi, terkait di bagian umum atau penjualan, itu harus dicatat di akun, diposting di akun yang sendiri-sendiri. Kadang-kadang orang akuntansi nggak tahu atau memang males kalau dimasukkan ke biaya produksi, dimasukkan semua ke biaya umum. Nah, itu salah. Nah, itulah yang seperti ini. Kalau Anda belum mengambil judul skripsi, ambil ini, ya. Anda penelitiannya apa? Beban penyusutan yang terkait produksi, mesin, gedung pabrik, gudang barang jadi, peralatan, perlengkapan, itu kendaraan dipakai di dalam forklift, dibebankan kemana? Kalau dia dibebankan tidak ke BOP, ke biaya produksi, itu salah. Nah, disitulah Anda meneliti. Nanti beban penyusutan yang tidak masuk ke BOP, Anda masukkan ke BOP. Hitungan nilai barang jadi akan beda. Ya, kalau masuk ke BOP, pasti nilai barang jadinya agak lebih tinggi. Kenapa? Kenapa saya bilang lebih tinggi? Beban penyusutan untuk yang terkait dengan produksi, seperti mesin, gedung pabrik, ya, terus peralatan kendaraan yang ada di lokasi pabrik, itu besar, ya, ditimbang, dan total penyusutan keseluruhan itu hampir 75%, ya, itu terserap di beban penyusutan untuk produksi. Nah, jadi itu sebenarnya tidak lama, silakan yang lain bisa dibaca. 345 itu biasa. Yang nanti perlu Anda sajikan di presentasi, salah saji di produksi yang terkait dengan 3 siklus tadi. Itu ada di buku. Ya. Selain itu, untuk yang presentasi minggu depan, yang terkait juga dengan siklus produksi dan terkait dengan apa yang saya masukkan di PPT, tolong Anda buka, ya,
pelajari atau diringkas nanti di halaman. Bentar ya. Halaman 135 materinya yang dan PPT yang saya berikan ini sudah masuk di halaman itu. Terus yang lain yang mungkin perlu Anda sajikan, ya, tentang salah saji, tentang modal intern analisis, ya. Oke. .135 sampai dengan kemarin sudah saya tekuk. Halaman 165 sampai dengan 162. Tugas yang pagi ini yang harus Anda kerjakan dengan kelompok dan dikumpulkan sampai dengan jam kedua, jam 10 praktek audit. Kumpulkan paling lambat 9.45 ya, waktunya cukup. Silakan Anda dibuka di buku halaman 68. Soal 14.32. Jadi harus tugas kelompok yang diserahkan hari ini dan diserahkan ke Pak Jono sampai dengan jam 9.45. Berarti waktunya cukup 1/4 jam. Dan nanti jam 10 kita masuk di praktek audit. Saya ulangi, soal 68, halaman 68 di soal 14.32. Oke, saya itu tolong absensi kedua wajahnya muncul. Oke, sudah bergabung semua, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan dikerjakan ya di buku wajib yang saya tunjukkan tadi. Ya, kalau belum punya silakan tanya temannya yang lain. Oke, terima kasih. Sampai ketemu nanti di praktek audit jam 10. Praktek audit 10 ya? Oh iya benar. Terima kasih. Silakan bisa mundur. Ada pertanyaan?
Kalau ada pertanyaan, silakan dikerjakan. Bisa mundur dari